Payapto sebetulnya sudah berkali-kali melakukan mediasi dengan para penghuni. Karena penghuni ini dasarnya SIP. SIP itu surat izin penghunian dari Dinas Perumahan. Jadi sifatnya SIP itu adalah sewa menyewa antara penghuni yang di sini dengan Dinas Perumahan. Kemudian SIP-nya sudah selesai tahun 2012. Karena ada HGB Payapto yang sebagai pemilik atas lahannya, kemudian tidak mengizinkan lagi ini dilakukan sewa menyewa. Legal nggak wali kota melakukan pengosongan? Tadi saya nggak lihat SK-nya, SK pengosongannya saya nggak lihat. Katanya atas persetujuan dan perintah gubernur. Teman-teman tadi tanya nggak Ibu Ani tadi? Lihat nggak SK pengosongannya? Tapi kamu lihat nggak melakukan pengosongan? Ada SK-nya kamu lihat nggak? Belum ya, nanti ditanya Bu Ani ya, SK pengosongannya mana? Seorang selebritas yang bernama Wanda Midah. Ini seorang artis, cantik, pernah menjadi anchor, pernah juga menjadi politisi dari Partai Nasdem. Rumah dari keluarganya di Jalan Citandui 2 digusur atau dipaksa digusur oleh Satpol PP dengan fasilitas dari Wali Kota Jakarta Pusat, katanya instruksi Gubernur DKI Jakarta yang tinggal beberapa jam lagi menduduki tahtanya di Balai Kota. Ya, gaya kepemimpinan seperti ini, seperti Anies ini, lebih cocok kalau disebut mirip dengan perpaduan pemimpin Sunda Empire dan Rocky Gerung. Itu lebih cocok. Yang satunya halunya kebangetan, yang satu lagi merasa cerdas, tapi berbicara yang tidak jelas dan tidak menyambung sama sekali. Anies kita ketahui sering kelebihan bayar. Anggaran borosnya bukan main. Sedangkan banyak proyek juga yang mangkrak. Kita sebut saja normalisasi dan naturalisasi sungai. Rumahnya digusur atas perintah Anies Baswedan. Ex-elit Nasdem, Gubernur jahat kami mengutukmu. Politikus dan aktivis Wanda Hamidah mengatakan dengan tegas bahwa Anies Baswedan adalah seorang gubernur yang zalim. Dirinya yang diketahui merupakan mantan Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta ini mengatakan hal tersebut setelah dirinya mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Menurutnya, rumah yang telah ditinggalinya sejak 1960 itu berusaha dikosongkan dengan paksa atas perintah mantan Menteri Pendidikan tersebut. Selain itu, dalam unggahan lain memperlihatkan Om dari Wanda Hamidah sampai terkapar imbas penggerudukan Satpol PP. Bahkan Wanda Hamidah turut meminta bantuan dari para netizen agar memviralkan penggerudukan Satpol PP DKI Jakarta ke rumahnya. Sebelumnya, artis dan politikus Wanda Hamidah cium adanya dugaan tindakan sewenang-wenang Gubernur DKI Jakarta kala rumahnya akan digusur Pemprov DKI Jakarta. Kabar ini disampaikan langsung oleh Wanda Hamidah melalui unggahan pada akun media sosial Instagram pribadinya bernama @wanda_hamidah yang telah terverifikasi. Dalam unggahan pertama tentang penggusuran rumahnya, Wanda Hamidah membeberkan adanya dugaan tindakan kurang etis. Dalam keterangan yang disampaikan Wanda Hamidah, rumah tersebut sudah ditinggalinya sejak 1960 silam ini. Selain itu, Wanda Hamidah juga membeberkan adanya pemaksaan penggusuran dengan memerintahkan aparat serta mengirimkan alat berat. Selain itu, Wanda Hamidah juga meminta perlindungan hukum oleh Presiden Joko Widodo hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Pada video lainnya memperlihatkan aparat sampai menggoyang-goyang pagar rumah Wanda Hamidah guna melakukan penggusuran. Dalam video lain terpantau adanya diskusi antara pihak keluarga Wanda Hamidah dengan pihak-pihak yang akan menggusur kediamannya. Hingga berita ini tayang masih belum diketahui pasti kenapa rumah Wanda Hamidah yang sudah didiami sejak 1960 bakal digusur. Nasdem Demokrat defisit 2 kursi. Anies Baswedan AHY mati langkah di Pilpres. Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono bakal mati langkah di Pilpres 2024. Koalisi Partai Nasdem dan Partai Demokrat defisit 2 kursi di parlemen untuk dapat mengusung capres-cawapres maju di Pilpres 2024. Partai Keadilan Sejahtera yang diharapkan gabung ke koalisi ini masih berpikir 2 kali. Bahkan muncul spekulasi PKS gabung Koalisi Indonesia Bersatu untuk Pilpres 2024. Potensi 3 poros pada Pilpres 2024 yakni Poros 1, PDIP 128 kursi, Poros 2, Koalisi Gerindra PKB, Gerindra 78 kursi, PKB 58 kursi, total 136 kursi, Poros 3, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar 85 kursi,
PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi. Total 198 kursi. 3 semester lagi Pilpres 2024, eskalasi politik Capres-Cawapres kian memanas. Sorotan publik ke Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan Muhtar Muhammad menilai langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan Capres 2024 penuh dengan resiko. Alasannya, kata dia, pertama seharusnya partai politik bicara tiket Capres melalui koalisi partai politik baru, kemudian mengusung Capres atau Cawapres seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, KIB, dan koalisi Gerindra PKB. Kedua, saat ini Nasdem mempunyai 59 kursi legislatif dan telah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Sedangkan untuk memenuhi presidensial threshold butuh 115 kursi atau 20% kursi di DPR RI. Alasan ketiga, kata dia, Nasdem dan Demokrat masih butuh satu partai untuk melengkapi presidensial threshold 115 kursi dan mengarah ke PKS untuk melengkapinya. Alasan keempat menurut Muhtar, Pilpres 2024 kali dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif 2024 pada 14 Februari 2024. Semua konsultan politik membenarkan faktor efek ekor jas, Capres atau Cawapres akan dominan mempengaruhi perolehan kursi di Pileg atau kursi di DPRD atau DPRD. Kelima, bisa untuk PKS ini mengarah untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan kalkulasi suara Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi, dan PKS 50 kursi, sehingga total 198 kursi. Keenam, kata Muhtar, langkah pemerintah Jokowi jika melakukan kabinet dari 3 Nasdem, yakni Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, dan Menteri Kehutanan LH, maka formasi kabinet bisa saja memberikan warna baru. Dia mencontohkan PAN bisa mendapatkan tambahan jatah menteri di kabinet. Selain Menteri Perdagangan, maka PAN bisa ditambah jatah Menteri Kehutanan LH, atau PPP selain Menteri Bappenas ditambah Menteri Agama. Dari peta politik tersebut, Muhtar Muhammad berpendapat dinamika konfigurasi politik bisa 3 poros. Dengan demikian, kata Muhtar, Nasdem dan Demokrat berpotensi jadi penonton di Pilpres 2024. Lebih jauh, dia menyebutkan konfigurasi 3 poros ini dalam politik aliran tidak akan tumbuh lagi di Indonesia, dan black campaign maupun negatif campaign yang bermuara ke perpecahan bangsa bisa dihindari. Peringatan Surya Paloh ke kader Nasdem usai nonaktif Zulfan Lindan. Surya Paloh memperingatkan kadernya usai dia menonaktifkan Zulfan Lindan. Soalnya Zulfan bicara mengenai Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi. Zulfan, politikus Partai Nasdem, mengupas posisi politik Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Jokowi. Dia menilai Anies adalah antitesis Jokowi. Zulfan menggunakan teori dialektika filsuf Jerman GWF Hegel. Kegaduhan muncul, PDIP memprotes pernyataan Zulfan sebagaimana diketahui Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya, padahal selama ini Nasdem adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi. Partai Nasdem mengambil tindakan untuk kadernya itu. Simak selengkapnya di halaman berikutnya. Partai Nasdem mengambil tindakan untuk kadernya itu. Zulfan dinonaktifkan. Zulfan Lindan dinonaktifkan Partai Nasdem dari kepengurusan Dewan Kepemimpinan Pusat Partai Nasdem. Surat penonaktifan Zulfan Lindan ditekan 13 Oktober 2022 dengan nomor 228 SI/DPP Nasdem 10/10/2022. Keterangan di dalam surat itu yakni peringatan keras untuk Zulfan Lindan. Dalam surat yang ditandatangani langsung Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate, keputusan menonaktifkan Zulfan Lindan karena pernyataannya tidak produktif, bahkan cenderung menurunkan citra Partai Nasdem. Zulfan Lindan dilarang memberikan pernyataan di media massa atas nama fungsionaris Partai Nasdem. Peringatan Surya Paloh ke kadernya. Dalam keterangan tertulisnya, Surya Paloh menekankan Nasdem yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan yang ingin berjuang melakukan perubahan. Nasdem, kata Paloh, memiliki tanggung jawab moral dan praksis untuk mencerahkan dan memberi pemahaman baik kepada masyarakat. Meski begitu, Zulfan Lindan masih merupakan kader Nasdem. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Dia menyebut Zulfan Lindan hanya dinonaktifkan dari kepengurusan.